The Thing tahun 2011 mengisahkan penemuan mengejutkan di tengah es Antartika oleh tim ilmuwan Norwegia. Sesosok makhluk asing yang membeku bersama bangkai pesawat luar angkasa. Untuk menelitinya, mereka mendatangkan Kate Lloyd, seorang paleontolog asal Amerika. Namun saat makhluk itu dicairkan, suasana berubah menjadi mencekam. Ia ternyata masih hidup dan mampu meniru bentuk manusia secara sempurna. Ketika rasa curiga mulai menguasai tim peneliti, Kate harus berpacu dengan waktu untuk mengungkap siapa yang masih manusia dan siapa yang bukan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal, guling, dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Film ini berlatar pada tahun 1982 di sebuah stasiun riset Norwegia di Antartika. 3 peneliti ditugaskan untuk menyelidiki sinyal aneh yang terdeteksi di sekitar gletser beku. Mengendarai kendaraan segala medan bernama Kharkovchanka, mereka memulai misi tersebut. Namun saat tengah fokus menjalankan tugas, gempa dahsyat mengguncang wilayah itu, menciptakan lubang besar yang menelan mereka ke dalamnya. Sementara itu, seorang paleontolog asal Amerika bernama Kate tengah meneliti fosil dan kehidupan prasejarah. Hari itu, ia dikunjungi sahabatnya sesama ilmuwan, yaitu Adam, yang datang bersama Dr. Sander. Mereka membawa kabar penting. Tim geologi Norwegia yang bertugas di Antartika telah menemukan sesuatu di balik reruntuhan es. Dr. Sander pun meminta bantuan Kate untuk menyelidiki temuan tersebut yang diduga merupakan peninggalan prasejarah. Adam mi o vás také něco málo řekl. Specializujete se na paleontologii obratlovců. Awalnya Kate menolak karena masih terikat proyek penelitian lain. Namun Dr. Sander tidak kehabisan akal. Ia menawarkan bayaran tinggi jika Kate bersedia bergabung dalam ekspedisi ke Antartika. Tawaran itu membuat Kate luluh. Hari itu juga, ia bersiap dan menaiki helikopter yang telah disiapkan. Penerbangan menuju Antartika ini dipimpin oleh Carter, yakni sang pilot. Setibanya di Antartika, Kate langsung diajak bersiap menuju lembah tempat reruntuhan ditemukan. Dengan menaiki Kharkovchanka, ia menelusuri wilayah terpencil yang belum pernah dijamah sebelumnya. Di sana, ia disambut oleh komandan ekspedisi asal Norwegia yang bernama Edvard. Untuk menjawab rasa penasarannya, Kate diminta melihat langsung lokasi temuan. Alih-alih hanya bertanya, goa es yang memukau menyambutnya membuat Kate semakin bersemangat menjalani ekspedisi ini. Adam Finch, můj vědecký asistent. Edward, můj přítel. Inilah yang dimaksud Edward, sebuah benda raksasa berbentuk piringan. Menurut analisanya, benda itu kemungkinan adalah kapal luar angkasa asing yang terdampar di antara hamparan es Antartika. Tak hanya itu, Edvard juga menunjukkan penemuan lain, sesosok makhluk aneh yang membeku oleh cairan gletser. Bentuknya yang tidak lazim membuat para ilmuwan kesulitan menganalisisnya. Karena itu, mereka meminta bantuan Kate sebagai paleontolog, berharap ia dapat membantu mengungkap misteri makhluk tersebut. Tanpa menunda waktu, Kate meminta tim memotong lapisan es yang menyelimuti makhluk aneh itu dan membawanya ke ruang penelitian menggunakan kendaraan pengangkut. Penelitian pun segera dimulai, diawali dengan pengukuran panjang, lebar, dan tinggi makhluk sebagai data awal. Di saat yang sama, Dr. Sander mengusulkan untuk mengambil sampel tubuh makhluk tersebut guna diteliti lebih lanjut sebelum proses berikutnya dilakukan. Ale než začneme, odeberu vzorek tkáně. Kate sempat ragu dan menolak untuk mengambil sampel. Khawatir tindakan gegabah bisa membahayakan karena sumber makhluk itu belum diketahui. Apalagi ada dugaan makhluk ini terkait dengan piringan raksasa yang ditemukan tak jauh dari situ. Namun Dr. Sander mengabaikan peringatan Kate dan tetap bersikeras mengutamakan egonya meski tahu resikonya tinggi. Edvarde, co bys řekl na vrták o malém průměru? Tak do 30 mm. Tak lama, kegiatan dihentikan sejenak untuk beristirahat.
Begitu keluar ruangan, Kate langsung ditarik Dr. Sander ke belakang untuk memberikan peringatan. Ia menegaskan aturan tak tertulis di stasiun ini. Tidak boleh ada yang menentang keputusannya sebagai pemimpin tertinggi. Menurut Dr. Sander, jika hal seperti ini terulang, kedisiplinan anak buah akan menurun, bahkan harga dirinya sebagai pemimpin terancam. Mendengar itu, Kate hanya tersenyum kaku. Padahal sejak awal, yang memohon bantuan adalah Dr. Sander sendiri. Tapi kini ia memperlakukan Kate sebagai tisu bekas yang dibuang begitu saja. Malam harinya, Dr. Sander mengadakan pesta minuman keras untuk merayakan penemuan yang bisa mengubah sejarah dunia dan membuat mereka terkenal. Terjebak di antara orang-orang itu, Kate hanya diam dan ikut mengikuti hingga acara selesai. Saat lengah, salah satu anggota tim, yaitu Derek, pergi memeriksa bongkahan es yang masih membekap makhluk itu. Fokus pada tugasnya, Derek tiba-tiba dikejutkan oleh temannya. Tak lama setelah itu, retakan kecil muncul di bongkahan es dan membesar, mengungkap makhluk aneh yang mengerikan. Karena ketakutan, Derek berlari keluar memberitahu rekan-rekannya. Awalnya dianggap bercanda, tapi akhirnya semua percaya bahwa makhluk itu memang sosok asing yang mengerikan. Tim dibagi menjadi 3 kelompok untuk mencari makhluk asing yang melarikan diri. Banyak dari mereka meremehkan makhluk itu karena menganggapnya biasa. Akibatnya, Hendrik tertarik ke dalam kegelapan secara tiba-tiba. Temannya, Olaf, berusaha menolong, tapi harus menerima kenyataan bahwa Hendrik tewas dimakan hidup-hidup. Ketegangan memuncak, sehingga tim memutuskan membakar makhluk itu. Saat proses pembakaran, Olaf terkena cipratan darah makhluk tersebut. Tim segera memberikan perawatan intensif untuk mencegah penularan. Sementara yang lain bertugas mengamati struktur organ dalam makhluk itu yang sudah terbakar. Mereka terkejut saat menemukan jasad Hendrik masih utuh di dalam tubuh makhluk itu. Lebih aneh lagi, ada sebuah besi di dalamnya. Diduga makhluk itu menyerap cairan tubuh Hendrik hingga berubah seperti ini. Ketika Kate bertanya tentang besi itu, seorang anggota tim menjelaskan bahwa dulu Hendrik pernah mengalami patah tulang dan besi itu sama persis dengan yang dipasang di tangannya untuk memperbaiki tulang patah. Rasa penasaran Kate semakin besar. Bagaimana bisa besi itu keluar dari tubuh Hendrik sementara tubuhnya tetap utuh tanpa luka? Kate pun mengambil sampel sel Hendrik untuk diperiksa. Di bawah mikroskop, ia menemukan bahwa sel makhluk asing telah memakan dan mengubah sel tubuh Hendrik menjadi suatu sel baru. Dari situ, Kate menyimpulkan bahwa sel makhluk asing mampu meniru apapun dari korbannya saat tubuh mereka terkontaminasi. Jestli je to to, co vidím, tak... Oni je imitujou. Demi keselamatan bersama, Olaf akhirnya dipindahkan ke Norwegia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun Kate curiga, Olaf mungkin telah terkontaminasi darah makhluk asing dan menyamar sebagai manusia biasa. Karena belum ada bukti kuat, Kate hanya bisa pasrah dan berharap kecurigaannya salah. Udržujte ho v teple! Budu! Tak pojď, letíme! Saat hendak ke toilet, Kate tanpa sengaja melihat bekas tambalan gigi dari besi. Ia langsung teringat sesuatu dan berlari keluar kantor pusat. Kate melambaikan tangan ke arah helikopter yang membawa Olaf agar segera turun, tapi diabaikan. Di dalam helikopter, ketegangan meningkat saat diketahui Olaf tidak terkontaminasi, melainkan orang lain yang sempat kontak fisik dengan makhluk asing. Perubahan fisik orang itu membuat semua menjerit hingga helikopter terjatuh ke arah gunung. Melihat kecelakaan tersebut, Dr. Sander memerintahkan semua orang meninggalkan Antartika dengan segera. Namun Kate menolak. Ia menjelaskan bahwa makhluk asing itu mampu menyerap cairan tubuh manusia dan meniru korbannya. Karena itu, sulit memastikan siapa yang masih normal dan siapa yang sudah terkontaminasi. Kate menegaskan evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati agar masalah ini tidak menyebar ke seluruh dunia. To nemůže být náhoda.
Vysílačka je hluchá. Meski Cat sudah menjelaskan, mereka tetap bersikeras meninggalkan Antartika. Cat lalu menunjukkan besi tambalan gigi yang ia temukan tanpa sengaja. Dengan teori cocok logi, benda itu sama seperti besi yang ditemukan di jasad Henry, sehingga dapat ditarik kesimpulan makhluk asing mampu menduplikasi apapun kecuali benda logam dalam tubuh korbannya. Mennesker overlever det. Vi har ikke et kropp, det vi har ikke radio. Hør nu, hvad jeg siger til dig. Edvard, det er fuldstændig vanvittigt at bringe. Malam harinya, ilmuwan bernama Juliet mendatangi Kate dan menyampaikan kecurigaannya pada salah satu anggota yang berperilaku aneh. Percaya pada Juliet, Kate segera memeriksa kendaraan untuk memastikan kunci tak dicuri. Namun ia terkejut saat menyadari Juliet sendiri telah terkontaminasi dan berusaha menikamnya dari belakang. Untungnya, Cat berhasil kabur dan bersembunyi ke ruangan lain. Saat berada di persimpangan lorong, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang dokter yang ikut terkejut melihat makhluk asing itu. Dokter itu pun menjadi korban keganasan makhluk tersebut dan langsung dimangsa. Saat makhluk sedang sibuk melap korban, Lars datang membawa alat penyembur api dan membakarnya hingga mati. Kini, semua orang jadi saling curiga, takut ada yang berkhianat lagi. Agar masalah cepat selesai, Cat menyarankan tes darah satu persatu untuk mengetahui siapa yang telah terkontaminasi. Sambil menunggu hasil, Cat merusak fasilitas kendaraan agar tidak ada yang bisa kabur. Semangat Cat membuat Lars tersentuh dan ia memberitahu adanya granat cadangan yang bisa dipakai jika situasi makin terdesak. Vystavením naší nekontaminované krve buňkám toho tvora snad vyvoláme reakci. Beberapa saat kemudian, Carter dan Derek yang selamat dari kecelakaan helikopter datang dengan kondisi lemas. Namun untuk memastikan mereka aman, keduanya harus diisolasi di gudang hingga hasil tes darah keluar. Adam yang memimpin tes dibuat kaget saat laboratorium tiba-tiba terbakar. Akibatnya, semua sampel darah hilang dan misi mengetahui siapa yang telah terkontaminasi menjadi gagal. Nemusíme je zabít. Stačí je zatím zamknout. Dokud Sender nepřipraví test. Karena harapan sebelumnya pupus, Cat memutuskan mencoba cara terakhir. Karena makhluk asing tak bisa mereplika benda logam, setiap orang akan diperiksa anggota tubuhnya. Jika tidak ditemukan benda logam, bisa dipastikan orang itu masih normal. Cat berani melakukan tes ini karena mayoritas orang di sana memakai besi tambalan gigi. Znám jiný způsob. Setelah separuh tes berlangsung, ditemukan 4 orang yang terbukti manusia normal, yaitu Jonas, Lars, Peder, dan Kate. Namun tersisa 3 orang yang menolak diperiksa karena mengaku memakai tambalan gigi porselen, yaitu Edward, Adam, dan Dr. Sender. Mengingat Carter dan Derek masih terisolasi, Cat menyuruh Jonas dan Lars memeriksa kondisi mereka, sekaligus mengecek benda logam di tubuhnya. Anehnya, keduanya tak ditemukan, hanya tersisa lantai kayu berlubang, seolah menghilang entah kemana. Situasi ini membuat identifikasi pelaku jadi sulit, seperti bermain Among Us yang mencari impostor di antara banyak orang. Tiba-tiba, sesuatu menyeret Lars ke dalam kegelapan. Jonas panik dan segera memberitahu yang lain. Suara pecahan dari belakang menarik perhatian mereka. Semua segera menuju sumber suara untuk memastikan apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka melihat Carter dan Derek memegang penyembur api. Eva terus memprovokasi hingga Derek panik dan menembakkan semburan api. Akibatnya, Peder tewas dan kebocoran gas menyebabkan kebakaran hebat. Edward yang pingsan segera dibopong untuk diobati, tapi tiba-tiba ia berubah menjadi makhluk asing dan menyerang Jonas hingga hampir tewas. Tubuh Edward yang terkontaminasi berubah menjadi gurita dan menyerang Adam serta Derek. Adam terluka parah hingga tubuhnya tak terbentuk. Cat langsung mengambil penyembur api dan menyerang makhluk itu. Sayangnya, makhluk itu berhasil lolos. Untuk mencegah reinkarnasi monster lain, Cat memutuskan menghabisi Jonas dan Derek yang sudah terluka parah.
Kini hanya tersisa Dr. Sander, Kate, dan Carter. Alih-alih melarikan diri, Dr. Sander bersembunyi ke ruangan kosong. Namun hal ini justru memudahkan makhluk asing menemukannya dan menyerang dirinya. Teriakan Dr. Sander mengalihkan perhatian Kate dan Carter yang sedang mencari makhluk itu. Keduanya pun diserang makhluk asing yang berubah menjadi potongan tangan, tapi berhasil selamat setelah ditangani. Mereka kini tiba di ruangan tempat Dr. Sander diserang. Kate bergerak ke satu sisi, begitu juga dengan Carter yang bergerak ke sisi lain. Tiba-tiba, Carter diserang makhluk asing hingga terpojok. Dengan pisau di tangannya, Carter memberanikan diri melawan. Untungnya, Kate datang tepat waktu dengan penyembur apinya dan menyerang balik hingga membuat makhluk itu kabur keluar ruangan. Mereka segera mengejar makhluk asing yang menyamar sebagai Dr. Sander dan melaju ke kapal luar angkasa yang terkubur di hamparan es. Saat mengejar, Kate menanyakan kondisi Lars yang sempat diseret kegelapan. Ternyata, Carter menyekap Lars di gudang untuk mengamankannya. Tanpa sengaja, Kate juga melihat kanting di telinga Carter, tanda bahwa Carter masih normal dan belum terkontaminasi. Setibanya di kapal luar angkasa, keduanya berjalan ke atasnya untuk mencari makhluk asing. Tiba-tiba kapal aktif dan Kate terjatuh ke dalamnya. Di sana, ia menemukan benda holografis yang menjadi pusat kendali kapal ini. Makhluk asing pun muncul dan mulai menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Meski kewalahan, Kate memanfaatkan momen saat makhluk itu membuka mulut dan melempar granat di tangannya. Ledakan besar menandai kemenangan bagi Kate. Tak lama, Carter datang menyusul dan mengajak Kate pergi. Saat hendak naik ke mobil, Kate menyadari Carter tak lagi memakai anting, tanda ia sudah terkontaminasi. Tanpa lama, Kate segera bertindak membakar mobil itu. Meski Carter berteriak saat dibakar, tekad Kate tetap kuat untuk mengakhiri semua ini hingga tuntas. Dengan berat hati, Kate meninggalkan mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Lars yang sempat dikurung di gudang akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat menaiki helikopter. Tiba-tiba seekor anjing berlari dari helikopter menuju kapal asing. Takut kejadian serupa terulang, Lars yang sudah siuman langsung menembak dan membunuh anjing itu seketika. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kerusuhan terjadi lagi. Tamat, itulah akhir dari film The Thing tahun 2011. Pesan yang bisa diambil, kepercayaan merupakan hal paling rapuh ketika ancaman datang dari dalam. Dalam situasi penuh tekanan, rasa curiga bisa menghancurkan kerjasama dan persahabatan. Film ini juga memperingatkan bahwa keingintahuan tanpa kehati-hatian bisa berujung petaka. Di tengah kepanikan, hanya ketegasan, logika, dan keberanian untuk mengambil keputusan sulit yang mampu menyelamatkan kalian. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!